Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala di salah satu taman dari taman-taman surga dunia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dalam rangka untuk ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita meraih ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, yang membuahkan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita semuanya yang berada sekarang di masjid ini meraih keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kecuali para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka, menyanjung mereka, memuji mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk bersemangat melangkahkan kaki kita menghadiri majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah salah satu faktor terpenting agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Karena dalam majelis ilmu setidaknya ada dua kiat penting agar kita istiqamah. Pertama, di sana kita akan mendapatkan ilmu yang bisa menyinari, menerangi perjalanan kita menuju kampung akhirat. Yang kedua, kita bertemu dengan orang-orang saleh, teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita dalam kebaikan, yang bisa menguatkan dan mengokohkan iman kita. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, karena disitulah kebahagiaan, disitulah kebaikan. Bahkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, walaupun orang tersebut hadir dalam majelis ilmu, mungkin dia tidak paham, bahkan walaupun mungkin cuma lewat, gak ada keinginan untuk ngaji. Disebutkan di dalam hadis Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling ke bumi mencari majelis-majelis ilmu. Apabila mereka menemukan majelis ilmu, maka mereka akan duduk di sana
ya, dan mengajak yang lainnya sehingga memenuhi ya antara dunia, antara bumi hingga ke langit, numpuk. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, ini secara singkat hadisnya panjang, ya, sampaikan kepada mereka bahwa aku mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, di majelis itu ada si fulan, dia pendosa, dia banyak salahnya, dia cuma mampir saja di sana, gak ada niat untuk apa? Untuk hadir dalam majelisul ilm, tidak ada niat untuk ngaji ilmu agama. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya cuma lewat saja, ya, ampuni dia. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum, siapa yang berteman dengan mereka, ya, maka tidak akan merugi. Ya, tidak ada ruginya. Baik faham maupun tidak faham, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ya, karena tujuan inti dari kita hadir dalam majelis ilmu bukan untuk menjadi ustadz, bukan untuk menjadi dai, ya, tetapi tujuan inti dari kita hadir dalam majelis ilmu adalah untuk, ya, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ilmu yang kita dapatkan yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu jauh lebih bermakna, jauh lebih bermanfaat daripada banyak ilmu tetapi tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab 40 hadis, ya, tentang kesucian hati, tentang tazkiyatun nufus, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-17, ya. Hadis yang ke-17, yaitu tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menenangkan hati dengan tawakal. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar adalah salah satu dari dua sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Dua manusia terbaik setelah Nabi, bahkan setelah para Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, ini adalah sahabat Nabi yang sangat mulia. Beliau salah satu dari 10 sahabat yang dijamin diberi kabar gembira oleh Nabi dengan surga. Ya, cukuplah itu sebagai keutamaan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan kuburannya disandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat dekat dengan Nabi, sama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan semoga Allah melaknat orang-orang yang membenci, mengkafirkan, memusuhi Umar bin Khattab, seperti orang-orang Syiah Rafidah yang sangat benci kepada Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi yang lain. Tanamkan kecintaan ini dalam diri kita. Tanamkan kecintaan ini dalam keluarga kita, anak-anak kita. Karena cinta kepada para sahabat adalah keimanan dan akidah. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan dan membenci mereka adalah kemunafikan. Dahulu menarik dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ya, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum suratan minal Qur'an. Adalah para ulama us-salaf, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar,
sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat Al-Quran. Jadi dulu para ulama, para sahabat ngajarkan ya kepada anak-anak supaya cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Karena ini akidah, ini adalah iman, ya. Kemudian beliau mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada burung tersebut. Tahdu himasa wa taruhu bitana. Di waktu pagi burung pergi dalam keadaan perutnya kosong, lapar, dan di sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Ya, perutnya kenyang. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang masalah apa? Tawakal. Di mana kita dianjurkan untuk belajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dari burung. Burung itu sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pagi hari lihat burung itu pada keluar tuh, cari rizki, cari makan. Sore, nah menjelang maghrib itu biasanya udah pada apa? Pulang, bahkan bareng-bareng gitu ya. Tapi apakah burung tersebut nyimpan makanan? Nyimpan beras enggak? Enggak. Nyimpan Indomie enggak? Nah, punya ATM enggak? Enggak. Ya, dia enggak khawatir tentang rizki besok. Besok cari lagi. Ya, dia yakin besok akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dia yakin bahwa tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menanggung rizkinya. Masya Allah. Kita kalah nih sama burung. Kita kalau ATM sudah, rekening udah mulai menipis saja udah khawatir. Akhir bulan sudah mulai pening udah. Ya. Maka kita perlu untuk menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ayyuhal ikhwah termasuk ibadah yang sangat mulia. Bahkan inti dari tauhid yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu tawakal? Tawakal artinya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai melakukan sebab. Itu namanya tawakal. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan melakukan sebab. Jadi tawakal itu dibangun di atas dua unsur. Yang pertama adalah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tidak ada yang bisa mewujudkan ya keinginan kita. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan sebab. Kita melakukan sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Punya anak sebabnya nikah. Maka jangan ada orang misalkan saya tawakal, ntar kalau takdirnya dapat anak ya dapat anak, nggak usah nikah. Ya. Atau orang pengen kenyang tapi nggak mau makan. Ya. Nah, itu keliru juga. Atau orang misalkan pengen dapat rezeki tapi nggak mau kerja. Ya. Itu namanya tidak melakukan sebab. Jadi dua hal ini inti dari tawakal, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai melakukan sebab. Oleh karenanya, ketika ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam
dalam riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Syekhul Albani, orang tersebut membawa unta lalu mengatakan, wahai Rasulullah, saya ikat unta saya dulu, kemudian saya bertawakal, atau saya nggak perlu untuk mengikatnya? Kata Nabi, ikilha wa tawakkal. Ya, ikat unta tersebut, baru kemudian apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakallah kepada Allah. Kita pun demikian. Ya, misalkan antum punya sepeda motor, punya mobil tadi, kemudian diparkirin, itu dikunci terlebih dahulu. Itu melakukan sebab. Tapi kalau misalkan ada orang tawakal sama Allah, tapi kuncinya dicantolin sengaja gitu, dibuka terus ditinggal, itu bukan tawakal. Ya, harus disertai dengan melakukan sebab. Kemudian dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal hanya diserahkan kepada Allah saja. Makanya ini tadi kita sampaikan, tawakal itu intinya tauhid. Seorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh seorang menyerahkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan dalam ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk tawakal, itu adalah dengan lafadz hasr, pembatasan. Contoh misalkan dalam surat Yunus ayat 84, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Itu di situ maf'ul bihnya alaihi itu muqaddam, didahulukan. Biasanya objek itu di belakang, tapi ini didahulukan. Sama seperti iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Aslinya kami beribadah kepada engkau, objek itu di belakang. Tapi di sini dikedepankan, maf'ul bihnya dikedepankan, objeknya didahulukan. Itu menunjukkan hasr, pembatasan. Artinya hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Allah SWT hendaknya kalian bertawakal, tidak boleh kepada yang lain. Ya, tawakkalu di situ juga perintah. Oleh karenanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Ya, wajib. Karena itu adalah perintah, dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuhal ihwa, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam masalah-masalah dunia maupun masalah-masalah ibadah, masalah-masalah akhirat, masalah iman. Jadi masalah-masalah dunia, kita misalkan mencari rezeki, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis ini. Ya, seperti dalam hadis ini. Yang kedua, tawakal dalam masalah-masalah akhirat, masalah-masalah ibadah. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ilmu, minta hidayah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ketika kita keluar dari rumah. Ya, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah SWT, aku bertawakal kepada Allah SWT. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa tersebut, bismillah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wukita, kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tanahha anhu syaitan, dan setan akan menyingkir, menjauh darinya. Kalau Allah sudah menjaga, gak ada yang bisa untuk membahayakan dia. Jadi tawakal kepada Allah SWT ini merupakan intinya tauhid. Makanya ikhwan, orang yang lemah tawakalnya akhirnya terjerumus di dalam hal-hal yang bisa menodai tauhid. Contoh, orang yang pakai jimat,
Orang yang pakai jimat. Orang yang pakai jimat, percaya kepada jimat. Rusak tauhidnya, ternoda tauhidnya. Kenapa? Karena tawakalnya lemah. Dia bergantung kepada jimat. Sehingga kalau pergi keluar rumah, kok lupa jimatnya, wah udah ketar-ketir itu. Ya, ketar-ketir. Waduh, jimatnya ketinggalan ini, repot ini. Wah, panik dia. Beda sama orang yang tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bergantung kepada zat yang maha kuat. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Demikian juga misalkan contoh yang lain ya, yang menodai tauhid karena lemahnya tawakal adalah tiarah. Orang yang percaya dengan khurafat tiarah. Apa tiarah itu? Merasa sial. Entah merasa sial dengan melihat hewan, atau merasa sial dengan bulan, atau merasa sial dengan angka. Ada yang merasa sial dengan bulan. Biasanya bulan Muharram, bulan Syura. Itu di kepercayaan sebagian masyarakat kita, terutama Jawa, ya, itu bulan angker, bulan sial, sehingga tidak berani mengadakan apa? Nikahan di bulan tersebut. Siapa yang mengadakan pernikahan di bulan Syura, ya, maka pernikahannya akan gagal dan lain sebagainya. Atau percaya dengan melihat, merasa sial karena melihat hewan, ya. Masih ada kepercayaan di masyarakat kita kalau misalkan ada burung gagak lewat, tandanya ada yang mau mati. Ya, ada yang mau mati. Atau percaya sama angka sial, angker. Biasanya angka 13. Makanya di sebagian pesawat nomor 13 nggak ada. Nomor 12 langsung 14. Di hotel, di liftnya, kadang begitu juga, nggak ada nomor 13-nya. Atau olahragawan, pemain bola, atau ya pemain badminton dan sebagainya, kadang apa? Anti untuk pakai kaos bernomor 13. Kenapa? Karena tadi merasa sial. Nah, kepercayaan kepada khurafat-khurafat yang menodai tauhid seperti ini disebabkan kenapa? Karena lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja kita bertawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati ini akan tenang. Ya, hati ini akan tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa takut, was-was. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang banyak dihantui dengan rasa takut. Makanya semuanya sekarang diasuransikan. Asuransi ini, ya, asuransi pendidikan anaknya, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi rumahnya, bahkan kadang organ tubuhnya pun diasuransikan. Ya, nah, katanya untuk masa depan. Ini karena rasa takut, was-was yang berlebihan. Ya, andaikan kita bertawakal kepada Allah SWT, maka hidup ini akan apa? Tenang. Maka kalau kita masih galau, takut, panik tentang rezeki kita, tentang masa depan kita, ya, berarti ada yang salah dalam tawakal kita. Oleh karenanya kuatkan tauhid, kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati ini apa? Tenang. Baik dalam masalah-masalah dunia maupun dalam masalah-masalah ya agama, ya. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bergantung kepada diri kita. Bergantung kepada ya tim kita, bergantung kepada alat-alat ya teknologi kita. Jangan. Ya. Tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bergantung kepada dirinya, atau bergantung kepada timnya, atau bergantung kepada ya alat-alat canggihnya, sesungguhnya dia bergantung kepada yang lemah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan bergantung kepada kehebatan kita. Makanya dalam doa zikir pagi petang, salah satu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi SAW apa? Allahumma aslihni sya'ni kullah wala takilni nafsi ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Dan jangan kamu menjadikan aku bergantung pada diriku sendiri. Ya, jangan. Kalau kita bergantung pada diri kita, terlalu pede pada diri kita, tidak bergantung kepada Allah SWT, maka itu adalah awal kehancuran. Nah, berikutnya ayyuhal ihwah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-18. Akhlak baik, potret imanmu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar. Dan beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Abu Hurairah. Dulu kalau nggak salah sudah pernah kita sampaikan 7 daftar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua sahabat Abdullah bin Umar. Yang ketiga sahabat Abdullah bin Abbas. Yang keempat Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima Anas bin Malik. Yang keenam sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian yang ketujuh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan yang paling banyak dari semua itu adalah Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Makanya kalau kita mendapati ada kelompok atau orang yang mencela sahabat Abu Hurairah, maka pastikan bahwa dia adalah zindiq. Zindiq itu artinya munafik. Ya, mungkin dia berKTP Islam, bertopeng dengan Islam, tapi sejatinya dia adalah musuh Islam. Kenapa? Karena dia ketika memusuhi Abu Hurairah, menghina Abu Hurairah, itu bukan karena pribadinya, tetapi karena hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Karena kalau Abu Hurairah sudah dikafirkan, Abu Hurairah sudah dicela, sudah dihabisi, berarti 5.000 hadis lebih tertolak. Yang merupakan sumber agama. Baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, dan lain sebagainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Perhatikan di dalam hadis ini, Rasulullah SAW selalu menggandengkan antara iman dengan akhlak. Antara iman dengan akhlak. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini masalah iman, masalah akidah, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam, ini akhlak. Maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, ini akhlak. Maka hendaknya dia memuliakan tamunya, ini akhlak. Berarti hubungan antara iman, antara akidah dengan akhlak, hubungan yang sangat erat sekali. Kalau memang akidahmu baik, kalau memang imanmu baik, maka akan membuahkan akhlak yang baik. Iman yang baik, iman yang benar akan membuahkan akhlak yang benar. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Kalau akhlaknya buruk, pertanda imannya juga buruk, rusak. Karena seperti kata
peribahasa Arab, wa kullu ina'in bima fihi yandahu. Ya, namanya bejana itu akan menuangkan isinya. Teko akan menuangkan isinya, tergantung isinya. Kalau teko tersebut kita isi air zam-zam, yang keluar adalah air zam-zam. Tapi kalau air teko tersebut kita isi dengan air comberan, ya, nggak mungkin keluarnya air zam-zam. Maka semuanya tergantung. Ya, iman kita, ya, kalau imannya baik akan membuahkan akhlak yang baik. Kalau imannya rusak, maka akhlaknya pun akan rusak. Makanya iman ayyuhal ikhwah memiliki kaitan yang sangat erat dengan akhlak. Memiliki kaitan yang sangat erat. Makanya Nabi SAW dalam hadis ini menggandengkan antara akidah dengan akhlak. Demikian juga dalam hadis Nabi yang lain. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Makanya masalah akhlak juga termasuk bagian dari masalah akidah. Kalau kita telaah kitab-kitab akidah yang dibahas oleh para ulama, mereka memasukkan pembahasan akhlak dalam kitab akidah. Ya, antum bisa cek dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah misalkan, atau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, atau Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, atau kitab-kitab akidah yang lain. Dalam kitab-kitab akidah selalu dibahas juga tentang masalah apa? Akhlak. Ini menunjukkan bahwa masalah akhlak itu juga masalah akidah. Jangan kemudian kita sepelekan. Ada sebagian orang menyepelekan masalah akhlak. Yang penting mah akidah, akhlak nomor sekian. Ya, akidah dan akhlak adalah pilar utama ya ilmu agama ini. Ya, taib. Dan di dalam hadis ini juga ayyul ikhwah menunjukkan kepada kita tentang pentingnya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena digandengkan antara keduanya. Siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan ini sering. Bukan hanya dalam hadis ini saja. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sering digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Contoh yang lain, dalam hadis larangan bagi wanita safar tanpa mahram. Nabi mengatakan, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Antusafira masirata yaumin illa ma'a dzil mahram. Ya, melakukan safar tanpa mahram. Di situ iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa iman kepada Allah digandengkan dengan iman kepada hari akhir? Ya, ini menarik, sering digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Diiringkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan ar-roja, harapan, semangat, motivasi untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memotivasi orang itu sholat, yang memotivasi orang itu hadir dalam kajian adalah ya harapan tadi. Dia berharap mendapatkan pahala, dia berharap mendapatkan surga, itu motivasi. Adapun iman kepada hari akhir ini membuahkan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengerem dari kemaksiatan dan dosa. Mengerem dari kemaksiatan dan dosa. Kenapa dia ya meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan larangan ini, larangan itu? Karena dia takut sama Allah SWT. Dan dua hal ini, ayyuhal ikhwah, al-khawf wal-roja, berharap dan rasa takut harus kita miliki dalam ibadah kita kepada Allah SWT. Jangan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak takut sama Allah SWT. Akhirnya apa? Meremehkan dosa. Gampang.
Ya, dia melakukan dosa-dosa menggampangkan. Gampang. Ntar puasa Arafah beres. Kan puasa Arafah apa? Menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya Allah Maha Pengampun. Gampang nanti tobat. Tinggal istighfar bentar. Ini hati-hati. Kalau kita cuma berharap tapi tidak takut sama Allah SWT, akhirnya kita menggampangkan dosa. Pun demikian, jangan cuma takut saja tanpa berharap. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kita frustasi. Akan menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Akhirnya hidupnya apa? Galau, panik, takut. Ya. Gampang mempersempit dirinya sendiri, menyusahkan dirinya sendiri. Wah, semuanya kafir nih, masuk neraka. Ya. Akhirnya kemudian karena frustasi lah akhirnya melakukan bom bunuh diri dan sebagainya. Itu salah satu ya faktornya adalah frustasi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pernah dikisahkan ada 2 orang Khawarij tawaf di Ka'bah. Kemudian salah satunya mengatakan, semua yang ada di sini masuk neraka kecuali kita berdua saja. Ya. Akhirnya teman satunya mengatakan, masa surga yang luasnya seluas langit dan bumi cuma kita saja yang ya menghuninya, memasukinya. Kosong dong nanti. Akhirnya apa? Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari paham ini, yaitu paham Khawarij. Jadi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki 2 hal ini, yaitu al-khauf war roja. Jangan sampai kita hanya memiliki salah satunya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, ar-roja wal khauf kajanahay tayr. Berharap dan takut itu seperti 2 sayap burung. Bagaimana burung akan bisa terbang jika salah satu sayapnya patah? Ya, demikian juga dalam ibadah kita kepada Allah SWT. Jangan hanya takut tanpa berharap, jangan hanya berharap tanpa takut, tapi dua-duanya harus kita miliki. Makanya sering juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang surga, Allah ceritakan selanjutnya tentang neraka. Setelah menceritakan tentang neraka, Allah ceritakan tentang surga supaya ada keseimbangan. Ya, taib. Dan dari hadis ini juga ayyuhal ihwa menunjukkan kepada kita pentingnya akhlak yang mulia. Ya, bahwasanya akhlak adalah potret dari tauhid kita, iman kita, akidah kita. Ya, kalau iman kita baik, ya, buktikan hal itu dengan akhlak kita. Buktikan hal itu dalam akhlak-akhlak kita. Dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW menyebutkan 3 akhlak. Yang pertama yaitu akhlak dalam berbicara. Akhlak dalam berbicara, dalam bertutur kata. Kata Nabi, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Maka orang-orang yang beriman, dia sangat berhati-hati dengan ucapannya, dengan lisannya. Ya, kenapa? Karena lisan ini yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Aksaru khataya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu karena lisannya. Lisan ini yang paling banyak memasukkan kita ke neraka. Dosanya lisan banyak sekali. Fatwa tanpa ilmu, dusta, ghibah, namimah, ya, menuduh orang dan lain sebagainya, banyak. Sampai ada buku Hasaidul Alsun, kamus daftar tentang dosa-dosa lisan. Ya, maka kita harus hati-hati. Kalau kita ingin berbicara, pikirkan matang-matang. Apakah ucapan yang akan kita sampaikan ini baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah justru malah mendatangkan kemurkaan?
Kalau memang baik, sampaikan, ucapkan. Tapi kalau tidak, stop. Mendingan diam daripada mengatakan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah. Daripada kita masuk neraka. Man somata naja. Siapa yang diam, yakni diam tidak mengatakan ucapan-ucapan yang buruk, naja, dia selamat. Mendingan diam daripada berbicara yang kotor, berbicara yang haram. Tapi berbicara yang baik lebih baik daripada diam. Ya, berbicara yang baik itu lebih baik daripada diam. Jadi urutannya, bicara yang baik lebih baik daripada diam. Diam lebih baik daripada mengucapkan ucapan yang kotor. Baik, jadi ini akhlak yang pertama dalam hadis ini. Akhlak yang kedua adalah berbuat baik kepada tetangga. Apa patokan tetangga? Ada yang mengatakan tetangga itu adalah patokannya 40 rumah. 40 rumah dari rumah kita. Untuk hitung aja, 40 rumah ke kiri, ya, 40 rumah ke kanan, ya, 40 rumah depan kita, belakang kita. Itu ada yang mengatakan patokannya adalah 40 rumah. Ada yang mengatakan patokan tetangga adalah kalau antum sholatnya satu masjid sama dia. Ya, misalkan satu komplek, misalkan, kemudian di situ ada satu masjid. Setiap kali sholat, ya, antum satu masjid sama dia, sholatnya. Berarti satu komplek itu semuanya hitungannya tetangga. Ada yang mengatakan seperti itu. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa patokan tetangga dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada adat. Artinya kalau masyarakat menganggap itu tetangga, berarti itu masuk tetangga. Jadi nggak ada 40, 30, 20, nggak ada. Karena itu relatif berbeda-beda. Antara waktu dengan waktu yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ada di sebagian itu mungkin antara satu rumah dengan rumah itu apa? Jauh. Ada yang terlalu dekat sekali. Ya. Sehingga patokannya tidak bisa ditentukan dengan rumah atau satu masjid. Dikembalikan kepada uruf. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Sesuai dengan kaidah fikih. Bahwa segala sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat. Tidak ada ketentuannya. Tidak ada batasannya. Maka dikembalikan kepada uruf. Ini kaidah dalam fikih. Ya, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Uruf itu dipakai dalam masalah-masalah yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Contoh, misalkan antum menafkahi istri, wajib suami menafkahi istri. Tapi kan nggak ada batasannya dalam syariat. Harus ngasih berapa nominalnya? 1 juta kah? 2 juta kah? Nggak ada ketentuannya. Maka dikembalikan kepada uruf. Ya, urufnya Bandung misalkan, ya, sehari berapa? 200 juta. Tayyib. Ya, 200.000 katanya satu hari. Ya, tayyib, satu hari itu 200 itu anak berapa? Anak 3. Anak 3. Istri? Nah, kan beda-beda. Ya, kalau misalkan anaknya lebih banyak, tentu tanggungannya lebih banyak juga. Jadi istrinya tidak ada patokan yang permanen. Ya, dikembalikan kepada apa? Uruf. Zaman dulu orang tua kita mungkin 2.000, 3.000 cukup. Ya, tapi sekarang 2.000 tentu tidak cukup. Nah, itu maksudnya tidak ada ketentuannya yang baku, tapi dikembalikan kepada urf yang itu nanti mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan tempat juga beda-beda. Intinya dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu akhlak yang baik, yaitu ya hendaknya kita memuliakan tetangga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik,
memuliakan tetangga. Sampai-sampai saya mengira tetangga itu akan dijadikan sebagai ahli waris. Ya, karena Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan berbuat baik kepada tetangga itu bisa disimpulkan dalam 4 hal. Ya, 4 hal. Yang pertama yaitu berbuat baik sama tetangga. Ya, kalau ngomong yang baik. Kasih hadiah untuk habis umroh atau habis mudik. Bagi-bagilah oleh-oleh dengan tetangga. Gak usah pelit-pelit. Yang kedua yaitu tidak menyakiti tetangga kita. Terutama menyakiti dengan lisan. Ya, ghibain tetangga, mencela tetangganya. Kita ingat hadis Nabi SAW, dan ini perhatian bagi kita semuanya. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada fulana, dia rajin sholat malam. Ini sholat wajib pasti lebih rajin ya, sunnah saja rajin. Dia juga rajin sholat puasa sunnah. Dia rajin sedekah. Tapi wahai Rasul, dia nggak baik sama tetangganya. Kalau ngomong nyelekit, pedes. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya wanita itu. Dia di neraka. Dan ini yang perlu kita jadikan perhatian, ikhwan. Kata Imam Al-Munawi, penyebab banyak orang-orang soleh itu masuk neraka, itu bukan kaitannya tentang hak Allah. Tapi kaitannya adalah berkaitan dengan hak sesama manusia. Dia suka menyakiti orang, bayar utang gak bayar, ghibah, namimah, ya, dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak menyebabkan orang-orang soleh masuk neraka. Mungkin dari sisi ibadah dia rajin, sholatnya berjamaah, ya, Masya Allah, ya, bahkan jenggotnya, bahkan cadarnya dia praktekkan, dia hidupkan. Tapi ya, yang menjadi masalah adalah apa? Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Ini yang paling banyak menyebabkan orang-orang soleh masuk neraka. Maka kita harus hati-hati, ya, harus waspada. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita dalam tutur kata. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan tetangga kita sakit hati. Parkir sembarangan, nutupi rumah dia misalkan. Akhirnya dia marah-marah. Ya, mungkin buang sampah sembarangan. Ya kan? Atau apalagi? Ya, naruh material bangunan, ya, di depan rumahnya, nggak pakai ngomong dulu, akhirnya ribut. Apalagi sampai ngambil hartanya, ya, atau menyakiti keluarganya dan lain sebagainya. Hati-hati. Yang ketiga, akhlak yang baik kepada tetangga itu adalah dengan ramah, ya, senyum, salam, nyapa kepada dia. Ketika ketemu kita salam, senyum, tabassumu kali ahi kalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jangan garang ketemu tetangga, la salam wala kalam, nggak salam, nggak nyapa, ya. Nah, bermuka masam, kecut. Yang keempat, sabar menghadapi tetangga. Namanya tetangga gak ada yang sempurna. Pasti ada aja yang kekurangannya. Mungkin dia berisik, anaknya berisik pas kita butuh istirahat. Mungkin ayamnya ya masuk ke rumah kita, kemudian ya buang kotoran. Ya, kita harus apa? Sabar, karena gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Menarik, pernah
ditanyakan kepada seorang ulama, Al-Imamul Auza'i rahimahullahu ta'ala. Wahai imam, saya pengen bertetangga dengan orang yang gak pernah mencela saya, memfitnah saya, menggibah saya, ya, yang gak punya masalah lah nanti dengan saya. Oh ada katanya, ada. Dibawa, diajak kemana? Ke kuburan. Nah di sini, ya, di sini kamu akan mendapatkan tetangga yang gak bakalan apa? Menggibah kamu, mengfitnah kamu. Aman di sini. Taib. Berikutnya, adab yang berikutnya adalah memuliakan apa? Tamu. Falyukrim dhaifahu. Jadi termasuk bukti keimanan adalah kita memuliakan tamu kita. Dan ini akhlak para nabi. Menarik dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya tentang akhlaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika datang tamu yaitu para malaikat, ya para malaikat yang menjelma bertamu kepada Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dia bersegera ke keluarganya. Jadi kalau ada tamu itu segera kita layani, kita carikan makanan, minuman dan kebutuhan-kebutuhan untuk tamu. Faja'a bi ijlin samin, lalu dia datang dengan membawa daging sapi yang masih muda dan gemuk. Ijl, pertama sapi, Masya Allah, langsung nyembelihin sapi loh. Nabi Ibrahim, kita puru-puru sapi, ayam aja udah terlalu mahal, ya, sapi. Itu pun yang dicari apa? Yang muda, supaya dagingnya apa? Empuk, itu kan? Nah, kemudian samin yang gemuk, bukan yang krempeng, yang tinggal tulangnya saja gitu, enggak, pahit, ya, enggak. Tapi dicari yang masih muda, yang dagingnya itu empuk. Kemudian yang gemuk, banyak dagingnya, bukan banyak tulangnya, ya. Nah, Masya Allah, ini akhlaknya Nabi Ibrahim. Kemudian faqarrabahu ilaihim, beliau yang menyuguhkan. Jadi yang melayani apa? Tuan rumahnya sendiri. Masya Allah, ya. Kemudian qala ala ta'kulun, dia mempersilahkan, silahkan. Karena tamu itu kadang-kadang malu-malu dia. Gimana mau makan belum dipersilahkan, ya kan? Nah, dan menurut saya salah satu yang perlu dilakukan juga kepada tamu kita di Indonesia ini terutama, jadi habis mempersilahkan sebaiknya ditinggal sebentar. Sebab orang kita itu malu-malu. Kalau ada orangnya biasanya apa? Makannya nggak bisa banyak. Coba ditinggal, langsung habis tuh kayaknya. Baik. Berikutnya, hadis yang ke-19, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah terus ini ya, Masya Allah. Dan ini termasuk keistimewaan beliau ya. Termasuk keistimewaan beliau. Seakan-akan beliau masih hidup. Sehingga sering disanjung namanya, disebut namanya. Inilah keutamaan ilmu, ayo lehwa. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi transfer pahala terus mengalir untuknya. Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali 3. Salah satunya au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Termasuk ilmu yang bermanfaat adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika beliau menyampaikan hadis, sehingga sampai sekarang setiap hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, maka dia mendapatkan transfer pahala. Luar biasa, ya. Demikian juga jangan lupa Bukhari, Muslim yang meriwayatkan hadis ini, mereka juga mendapatkan apa? Pahala. Inilah ayyul ihwa, ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir pahalanya ya untuk mereka.
Semoga Allah SWT meridhoinya. Ini adab kita kepada para sahabat, yaitu mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani, ya istilahnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda husni dhanni abdi bi. Saya menuruti prasangka baik hambaku kepadaku. Falyadhunna bi masya. Hendaknya hambaku berprasangka ya terhadapku sekehendaknya. In khairan fa khairun, jika dia berprasangka yang baik maka akan menjadi baik untuknya. Wa in syarran fa syarrun, jika dia berprasangka buruk kepadaku maka yang terjadi pun keburukan untuknya. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Anjuran untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon itu terbagi menjadi dua. Yang pertama husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pembahasan kita. Yang kedua adalah husnudzon kepada manusia. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana gambarannya? Yaitu ya gambaran husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beramal kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan amal kita, menerima amal soleh kita. Apabila kita berdoa, kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ketika kita terjatuh dalam dosa, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Ya, apabila kita mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk kita. Itu namanya apa? Kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayyul ihwah, nikmat yang paling besar. Kalau kita bisa berprasangka baik kepada Allah, maka ini adalah nikmat yang paling besar. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, walladzi la ilaha illa ghairuh, demi zat yang tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ma u'tiya abdun syai'an khairan min husnidz dhanni billah. Tidaklah seorang hamba diberi anugerah nikmat yang lebih besar daripada berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat yang paling besar. Tapi perhatikan baik-baik, namanya husnudzan itu harus disertai dengan amal yang baik. Ya, adapun kalau kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak beramal yang baik, tetapi malah beramal yang rusak, ya, melakukan dosa, maka itu bukan namanya husnudzan. Yakni, ya, orang yang terjerumus di dalam dosa, nggak mau tobat kepada Allah, nggak mau istighfar sama Allah, kemudian dia mengatakan, saya husnudzan, saya optimis, yakin Allah akan mengampuni dosa saya. Ya, ini bukan husnudzan kepada Allah SWT. Kalau kita memang benar-benar husnudzan kepada Allah SWT, kita akan berhenti dari dosa. Kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Hasan Al-Basri mengatakan, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsanal amal. Orang mukmin itu dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memperbaiki amalnya. Wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbih fa asa'al amal. Adapun orang-orang yang fasik, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya pun jelek. Maka jangan sampai kita ini melakukan dosa, maksiat, nggak mau tobat, nggak mau istighfar, ya, kemudian kita yakin bahwa kita adalah penduduk surga, optimis bahwa kita penduduk surga. Dulu Nabi
Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga hanya karena satu dosa. Bagaimana dengan orang-orang yang banyak melakukan dosa tetapi dia menyangka bahwa dirinya adalah penduduk surga? Maka hendaknya bagi kita untuk husnudzon kepada Allah dengan cara apa? Memperbaiki amal ibadah kita. Ya, bukan kemudian dengan meremehkan dosa. Tapi husnudzon yang kedua adalah husnudzon kepada sesama manusia. Ini juga penting. Kita kepada manusia harus berbaik sangka juga. Jangan suudzon kepada orang. Selagi ada celah untuk berbaik sangka kepada saudara kita, lakukanlah. Kata Umar bin Khattab, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min ahika su'a wa anta tajidu laha mahmala. Janganlah kamu berprasangka buruk kepada kalimat yang keluar dari saudaramu selagi ada celah untuk berbaik sangka kepadanya. Artinya kalau kita bisa berbaik sangka, ya masih ada celah untuk berbaik sangka, maka jangan pernah suudzon kepada saudara kita. Karena suudzon itu, kalaupun benar, kita nggak dapat pahala. Kalau salah, kita malah dapat dosa. Sebagaimana kata Bakar bin Abdullah al-Muzani, iyyaka wasyai'. In asabta fih lam tu'jar wa in ahta'ta fih tu'zar wa dzalika su'udzanni bi ahik. Hati-hatilah kamu dari sesuatu. Kalau kamu benar, kamu nggak dapat pahala. Kalau kamu salah, kamu malah dapat dosa. Apa itu? Su'udzon kepada saudaramu. Kita kalau berprasangka jelek kepada saudara kita itu, kalau prasangka kita ternyata benar, nggak dapat pahala. Kalau ternyata prasangka kita salah, ya tidak seperti yang kita sangka, justru kita malah mendapatkan dosa. Terus apa manfaatnya? Ya ada manfaatnya. Maka tinggalkan suudzon, ya, dan beralihlah kepada husnudzon kepada Allah SWT. Demikian juga husnudzon kepada sesama manusia. Dan ikhwan, kalau kita itu husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada manusia, maka hati ini akan apa? Tenang. Tapi kalau antum suudzon terus sama orang, hidup ini akan susah, sumpah, galau. Ya, dikit-dikit suudzon, dikit-dikit suudzon. Akhirnya apa? Hatinya sumpah sendiri. Beda kalau kita husnudzon kepada saudara kita. Hati ini akan tenang, lapang, damai. Nah, berikutnya hadis yang ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi affin illa izza. Dan tidaklah Allah menambahkan sifat pemaaf kepada seorang hamba kecuali Allah akan menjadikan kemuliaan untuknya. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu. Dan tidaklah seorang hamba rendah hati tawadhu kecuali Allah SWT akan meninggikan derajatnya. Tapi di sini ada 3 pembahasan ya dari hadis ini. Yang pertama apa? Anjuran untuk sedekah. Dan bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Sebagaimana kata Allah, ma yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah akan hancurkan riba dan Allah akan menumbuhkan sedekah. Jadi jangan pakai hitungan matematika. Kita kalau pakai hitungan matematika, orang kalau riba itu mestinya apa? Nambah. Antum misalkan ada orang yang pinjem, kemudian antum bilang, saya hutangi 10 juta, tapi kembalikan 12 juta. Nambah secara hitungan matematika. Tapi kata Allah, yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Wa yurbis shadaqat, dan Allah menumbuhkan sedekah. Sedekah sekilas apa? Berkurang. Antum dapat gaji misalkan 5 juta, disedekahkan 1 juta. Pakai matematika berkurang.
Tapi kata Allah, wa yurbis sadaqat, Allah menumbuhkan sedekah. Kenapa? Karena harta tersebut dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rizki manusia. Ya, rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ngatur. Gak akan kemana, walaupun kita sedekahkan terus mengalir rizki, berkah. Lau anna ibna Adam haraba min rizki kama yahrubu minal maut la adrakahu rizkuhu kama adrakahul maut. Ya, kata Nabi, andaikan manusia itu lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, rizki akan datang menghampirinya sebagaimana kematian pasti menghampirinya. Bahkan orang yang sedekah itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, akan didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti munfiqan, ya, khalafa. Ya Allah, siapa yang bersedekah di hari ini, maka gantilah dia dengan yang lebih baik. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah anjuran untuk menjadi apa? Pemaaf. Dan bahwasanya memaafkan itu justru akan menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah. Biasanya orang kalau memaafkan itu dianggap apa? Rendah, ya, penakut, dan lain sebagainya. Enggak. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pemaaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Karena ini akhlak yang mulia. Banyak keutamaan-keutamaan bagi kita untuk memaafkan saudara kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, maafkanlah mereka. Ini perintah Allah kepada nabinya. Dalam kaidah ilmu tafsir, perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu berarti perintah juga untuk umatnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti yang memaafkan itu termasuk orang-orang yang telah berbuat baik. Demikian juga dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat 40. Kata Allah SWT, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, maka pahalanya, ya, di sisi Allah. Maksudnya tanpa batas. Makanya dulu sudah pernah kita sampaikan, ada 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. 1, sabar. 2, puasa. 3, memaafkan. Ini 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. Dan di antara dalil juga yang menunjukkan tentang anjuran memaafkan, surat Ali Imran ayat 134. Ya, di mana Allah SWT menyebutkan bahwa memaafkan itu termasuk sifat orang-orang yang bertakwa yang meraih surga. Ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang meredam emosinya. Ya, menahan emosinya, tidak marahan. Kemudian dia suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, makanya para nabi dahulu mereka memaafkan, bukan pendendam. Bukan pendendam. Jangan kebanyakan nonton film. Film itu mengajarkan kita jadi pendendam. Oh, pembalasan, misalkan judulnya aja pembalasan, ya. Tapi lihat para nabi, lihat para ulama, mereka orang-orang yang apa? Ya, pemaaf. Nabi Yusuf alaihi salam, yang kecilnya sama saudara-saudaranya diapain? Ya, dimasukkan ke sumur. Tapi setelah dewasa, ya, dan mereka minta maaf, la tasriba alaikumul yaum. Gak ada dosa bagi kalian sekarang, saya maafkan. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW saat Fathu Mekkah, beliau menaklukkan kota Mekkah. Ya, kalau orang mau dendam, wah dulu saya di Mekkah, ya, Nabi pernah beliau sholat dikasih kotoran unta, dikasih jerohannya saat beliau sujud. Ya, para sahabat
banyak yang disiksa. Khobab ibn al-Arat disetrika punggungnya, Sumayyah ditusuk sampai ya dengan tombak sampai ke farjinya, ya Yasir meninggal dunia dibunuh, ya Bilal dijemur. Itu kalau Nabi SAW mau balas dendam bisa apa enggak? Bisa aja. Sekarang berkuasa, banyak pasukannya, tapi Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Beliau memaafkan. Ya, antumut tulaqa, saya bebaskan kalian. Dan ini akhlak ya para ulama juga. Salah satu ucapan indah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan, samih akhaka wa ma yanfa'uka an yu'adziballahu akhaka bisababik. Maafkanlah saudaramu. Ini perkataan Imam Ahmad. Maafkan saudaramu. Apa manfaatnya bagimu kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa saudaramu dengan sebab kamu? Apa manfaatnya? Ada saudara kita yang disiksa di neraka karena sebab kita. Apa manfaatnya? Maafkan. Dan yang menarik adalah akhlak Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Diceritakan oleh murid beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, suatu saat ada musuh bebuyutannya Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnul Qayyim, meninggal dunia. Saya sampaikan kabar gembira itu kepada guru saya Ibnu Taimiyah. Wah, ini ada orang yang sukanya memusuhi, memfitnah, meninggal dunia. Biasanya kita kalau ada yang gak suka sama kita meninggal dunia, alhamdulillah, kapokmu kapan? Nah, itu biasanya gitu. Tapi tidak dengan Syekhul Islam Taimiyah. Tatkala muridnya menyampaikan hal itu, innalillahi wa inna ilaihi, tambah diomelin muridnya. Kok kamu tambah seneng? Ya, tunjukkan saya mana rumahnya. Ayo kita ke sana. Akhirnya diajak takziah. Ya, dia hibur, mendoakan keluarganya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, saya yang akan menggantikan posisi ayah kalian, yakni menanggung kalian. Padahal mereka biasanya memfitnah Ibnu Taimiyah, menjelek-jelekan Ibnu Taimiyah. Ini akhlak para ulama. Tentu tidak semua orang bisa ini, berat ini. Ya. Tapi berikutnya hadis yang ke-21, tinggalkan yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ini hadis yang sangat penting dalam masalah adab, yaitu anjuran meninggalkan hal-hal yang gak ada manfaatnya buat kita, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Seperti apa? Satu, nanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Tanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Seperti dulu ada yang nanya, timbangan besok pada hari kiamat itu dari apa? Dari emas apa dari perak? Ya, nggak penting. Pernah ditanyakan kepada Sabtun, ulama Andalusia, Spanyol. Ya, banyak ya ulama Spanyol dulu itu banyak. Karena Spanyol itu dulu termasuk kota ilmu. Sekarang kota bola. Ya, dulu kota ilmu, banyak ulama-ulama dari Andalus Spanyol itu. Ya, salah satunya Sabtun ditanya, apa terbuat dari apakah timbangan pada hari kiamat itu? Dari emas apa dari perak? Apa jawaban beliau? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Termasuk nanya seperti ini, nggak ada manfaatnya ini. Ya. Di antaranya juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang nggak menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, itu juga tinggalkan. Yang hanya malah menimbulkan fitnah, percekcokan, permusuhan. Kayak nanya, Ustadz bagaimana pendapat antum tentang Ustadz fulan? Ya tinggalkan. Ya, yang itu hanya akan menimbulkan percekcokan, permusuhan. Ya,
atau debat kusir yang nggak ada manfaatnya. Mana yang lebih dulu, ayam dulu atau telur dulu? Apa manfaatnya coba? Oh, akhirnya malah tengkar. Terus manfaatnya apa? Mau ayam dulu, mau telur dulu, apa manfaatnya? Nah, demikian juga membahas masalah-masalah yang nggak ada manfaatnya, itu juga masuk. Bahas, neliti. Dulu tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Ya, anjingnya Ashabul Kahfi, anjing model apa? Ya, misalkan, nggak ada manfaatnya. Menarik, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada 10 macam yang tidak ada manfaatnya. Ya, 10 hal yang tidak bermanfaat yang perlu kita tinggalkan. 1, ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu, kalau ilmu tidak diamalkan itu nggak bermanfaat, nggak ada manfaatnya. Karena tujuan dari ilmu adalah amal. Kalau kita ngaji tapi kemudian nggak diamalkan, itu masuk kategori tidak bermanfaat. 2, amal yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada orang beramal nih, ibadah, tapi nggak ikhlas atau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu nggak ada manfaatnya. Perumpamaannya seperti seorang musafir, orang yang bepergian, tapi mengisi kopernya dengan pasir dan bebatuan, bikin capek aja, bikin capek, pegel, habisin duit, habisin waktu, habisin tenaga, tapi nggak ada manfaatnya. Yang ketiga, harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya uang tapi nggak dipakai untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nggak ada manfaatnya. Harta yang baik itu kalau digunakan untuk kebaikan. Khairul malis salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh adalah jika itu untuk orang-orang yang saleh, untuk kebaikan. Yang keempat, hati yang kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki hati tapi tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak ada manfaatnya memiliki hati seperti itu. Ini hati yang garing, hati yang sakit, bahkan mungkin mati. Yang kelima, badan yang tidak dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma antum punya badan kekar, badannya gede, tapi nggak pernah dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, cinta yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak ada manfaatnya. Cinta yang hanya berbalut syahwat, tidak ada manfaatnya. Yang ketujuh, waktu yang dipakai bukan untuk ketaatan, habis-habisin waktu. Kemudian yang kedelapan adalah pikiran yang hanya khayalan. Antum cuma menghayal ini, menghayal itu, nggak ada manfaatnya. Kemudian yang kesembilan, bekerja kepada orang yang tidak menambah imanmu. Ini juga tidak ada manfaatnya. Dan yang ke-10 adalah bergantung kepada manusia. Bergantung kepada manusia itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Ngapain kita bergantung kepada yang lemah ya? Bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya supaya aktivitas kita bermanfaat? Satu, hendaknya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk senantiasa mengingat akhirat. Ini bermanfaat nggak untuk akhirat saya? Ini bermanfaat nggak untuk setelah kematian saya? Yang keempat, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan ada waktu yang kosong,
cuma lontang-lantung nggak jelas. Istilah orang apa? Pengacara. Pengangguran banyak acara, lontang-lantung nggak jelas. Jangan sibukkan diri kita. Karena orang kalau sibuk itu bagus selama sibuknya dalam kebaikan ya. Bagus daripada pengangguran ya. Karena orang kalau sudah pengangguran ini gampang menjadi korban setan ya. Dan diantara obat juga adalah hendaknya bagi kita mewaspadai dari perangkap-perangkap iblis ya, mewaspadai dari perangkap-perangkap iblis. Tapi yang terakhir, hadis yang ke-22 adalah menahan amarah dan emosi. Ini penting ya, karena ini sering ditanyakan gimana caranya untuk biar nggak temperamen, nggak marahan, nggak emosian. Ya, maka perhatikan hadis Nabi SAW yang mulia ini, di mana Nabi SAW mengatakan, man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu da'ahu wa hu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min ayyil huril aini sya. Barang siapa yang menahan emosinya, amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut dan memujinya pada hari kiamat kelak di hadapan makhluk-makhluk yang lain ya, supaya dia memilih ya bidadari mana yang ia inginkan. Jadi disuruh milih bidadari mana. Kalau dia bisa menahan emosi. Tapi ini hadis yang sangat penting yang untuk kita hadirkan dalam diri kita, meredam emosi, meredam amarah. Karena marah, emosi itu adalah sumber kerusakan. Seorang ulama pernah mengatakan al-ghadhabu jima'us syarr. Emosi, marah itu adalah sumber semua keburukan. Karena orang kalau sudah marah, omongannya kotor. Kamus-kamus binatang keluar semuanya itu kalau sudah marah itu, nggak terkontrol omongannya. Orang kalau sudah marah ya main tangan. Main tangan. Mungkin dia nampar istrinya, nampar anaknya, nampar temboknya. Ya, kadang ada pintu dipukul, tembok dipukul. Ini orang kalau nggak bisa menahan emosi, ya akhirnya marah nggak jelas. Makanya salah satu wasiat Nabi SAW apa? La tahdhab walakal jannah. Jangan marah, jangan emosian. Niscaya kamu akan mendapatkan surga. Maka hadis-hadis seperti ini hendaknya bagi kita untuk mengingatnya, supaya kita nggak temperamen, supaya kita nggak pemarah. Kalau ada yang mengatakan saya memang dari sononya seperti ini, Ustaz, otak saya, ya orangnya temperamen, orangnya pemarah. Sudah kita sampaikan bahwa akhlak itu ada dua, ada akhlak yang bawaan asli, ada akhlak yang bisa dirubah. Termasuk yaitu temperamen, emosi bisa dirubah. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan dipelajari dan kelembutan itu dengan melembutkan diri, melatih diri kita untuk lembut. Ya, melatih diri kita untuk lembut. Dan inilah ayyuhal ikhwah orang yang kuat. Jadi orang kuat itu bukan orang yang pegulat, ya, petinju. Bahkan betapa banyak para petinju, ya, orang yang pinter silat dan sebagainya, tapi nggak bisa menahan emosinya. Makanya Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan pegulat, bukan petarung, tapi orang yang kuat adalah yang bisa menahan emosinya tatkala dia marah. Betapa banyak orang yang menyesal karena dia nggak bisa menahan emosi. Gara-gara emosi orang bisa membunuh. Gara-gara emosi seringkali terucap kata cerai. Ya, gara-gara emosi mungkin dia menampar istrinya, menampar anaknya dan lain sebagainya. Ya, makanya ikhwan, bagaimana cara mengatasi amarah dan emosi? Satu, banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberi akhlak yang mulia. Allahumma hdini ila ahsanil akhlak.
Ya Allah, berikan kepada aku akhlak yang baik. Minta sama Allah. Yang kedua, latih diri kita untuk menjadi orang-orang yang lembut. Biasakan menjadi orang-orang yang lembut. Gak gampang marah, gak gampang emosi. Ya. Yang ketiga, berlindung kepada Allah. Ta'awud. Kalau kita lagi emosi, katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kata Nabi, orang yang marah kemudian dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka setan akan kabur darinya. Jadi itu bisa menjadi peredam bagi dia. Kemudian berikutnya, kalau kita marah hendaknya diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kalian marah, diem. Ya, jangan malah diladenin. Antum dimarahin istri, diem aja. Ini daripada diladenin, nanti tambah apa? Tambah kacau. Tambah kacau. Nah, kemudian ganti posisi. Ganti posisi. Kalau antum lagi berdiri, hendaknya duduk. Kalau lagi duduk, hendaknya berbaring. Ya, hendaknya berbaring. Makanya biasanya orang kalau lagi marah, itu yang paling penting adalah apa? Dijauhkan. Dipisah dulu. Dijauhkan. Karena kalau nggak dipisahkan, itu bisa duel lagi. Ya, itu Nabi SAW yang mengatakan. Jadi intinya, kita harus melawan dari amarah ini, karena amarah atau emosi itu dari setan. Demikian ayolah rahimani wa rahimatmu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu Kamis ke-4. Ya, Kamis ke-4. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.